banyaknya oknum aparat penegak hukum, dalam hal ini oknum kepolisian, tidak sesuai dengan amanah dari Jenderal Hugeng, tidak sesuai dari apa yang dikatakan oleh Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo ketika beliau diajukan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo kepada DPR RI, dan beliau hadir di DPR RI menyampaikan terkait dengan polisi presisi. Keren, semua kita mengatakan keren. Hebat polisi presisi. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Saya perintahkan kau Beelzebul, setan iblis, keluar kau dari Polres Metro Bekasi Kota. Polres ini ada karena Tuhan. Sudah merdeka negeri ini, diberkati Tuhan Bapak Kapolri kami, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, diberkati Tuhan Bapak Kapolda kami, diberkati Tuhan jajaran Mabes Polri. Hari ini kami membuat laporan sebagai bukti bahwa kami butuh perlindungan dan kepastian hukum, biar kami sama-sama saling memahami bahwa ketundukan dan patuh kepada peraturan negeri ini adalah wajib. Biar kami saling menghormati, berbeda suku agama, tapi kami cinta tanah air. Kami yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami berdoa. Amin. Ya, kita buat laporannya. Tadi apa kata kasatnya tadi? Gimana tadi ceritanya? Ceritanya tadi gimana kata kasatnya? Tadi sore kan kalian sudah berangkat dari kantor kita untuk berangkat membuat laporan polisi. Tadi sore ya? Tadi siang? Sore ya? Sore. Kok sampai jam segini kok belum ada kepastian? Gimana dari cerita? Ya tadi kita sudah menghadap ke SPKT untuk membuat laporan. Setelah kita sepakati sudah ada unsur pidananya dan ditentukan pasal-pasalnya, kemudian penyidik minta jeda waktu karena sholat. Karena sholat, ya betul, harus dihormati. Ya. Kemudian setelah tadi kembalinya setelah sholat, ternyata penyidik mengatakan tidak diasisi Oleh Kanis. Oleh Kanis. Terus akhirnya? Ya udah gini aja, buat dulu. Coba saya mau tahu apakah benar tidak diterima. Coba kita tunggu di sini. Mari kita benar. Percaya. Tadi mana? Bang, jangan pergi dulu bang. Nggak bisa pak. Jangan pergi dulu. Kenapa? Ini ruangan bang. Iya enggak kita butuh ini pak. Iya tapi dokumentasi. jangan video begitu Nggak bang. bisa pak. Nggak ada aturannya. Nggak boleh seperti itu. Video di luar boleh. Kita kan ada ruang pelayanan di sini. Nggak ada aturannya di situ kayak gitu. Terkait kantor kita didatangi, kemudian kita dimaki-maki, ada videonya bukti kita dimaki-maki. Maaf kata kita dikatain anjing, babi, kita ingin melaporkan orang tersebut supaya tidak ada semacam lagi seperti itu. Iya, supaya kita tahu kalau memang tidak bisa, kenapa? Ada surat, paling nggak ada surat kok keterangan atau pengantar kalau DP tidak Kalau diterima. ya, kalau Ditolak. penolakannya seperti itu alasannya. Alasannya kita terima. Jadi jangan ibarat kali kita datang ke Polres sini, kita kan kami lawan penolakan, supaya kami tahu gitu. Dasar penolakan apa kan?
Dan kalau mau secara lisan dijelasin ya kepada kita. Kalau mau secara tulisan ya harus ada keterangan. Terbiasa. Seperti itu. Saya pelayanan, saya pakai seragam. Kalau ini bikin sendiri, dia udah cek teleponan terimanya. Tiba-tiba habis berubah pikirannya. Udah lapor ke Polda, sampai nanti dilipat lah. Ujung-ujungnya kalau dilipat, mending di sini. Masa di area Polda? Di sini terlalu kebanyakan perkara. Ngeri kali ya rakyat minta keadilan. Iya. Ini kita di SPKT udah dari jam 5 sampai sekarang udah nggak ada. Yang pikir juga nggak ada, yang menerima laporan juga nggak ada. Mereka pada hilang semua, nggak tahu kemana. Ini kita diabaikan seperti ini. Tidak ada. Kita mau bikin LP, tapi kita diabaikan. Yang piket pada kabur semua. Tadi ada 3, tapi cuma piket reskrim. Kalau SPKT siap. SPKT sih menerima. Cuma piket reskrim yang nggak ada, kabur semua. Kita diabaikan. Jadi artinya orang SPKT rakyat tidak bisa Ini melapor jam 11. ke Bapak Kapolri, Iya. Bapak Kapolri yang terhormat. Dari jam 5 sore. Jadi sampai jam beginilah 11 malam. situasi Kapolres, SPKT Polres Bekasi Kota. Rakyat mau melapor, petugas piket tidak ada di tempat. Kita diabaikan, ditelantarkan. Piket reskrimnya. Piket reskrimnya ya. SPKT tadi. Piket Kalau reskrimnya. SPKT siap. Ya, piket reskrim. Ini hari Senin, Hari Senin gitu loh. tanggal 18 September. Dari 2023. setengah 6 kita di sini untuk buat LP, namun kita diabaikan. Kosong. Kosong nih, Nih, kosong. ada orangnya. Tadi tapi pada keluar semua. Nggak tahu Nggak mau arahnya layanin. pada kemana. Saya bangun. Kosong. Nggak ada piket reskrim kosong. Reskrim kosong. Info ya. Nggak dilayani. Kalau SPKT-nya siap menerima, tapi reskrimnya nggak ada. Loh. Dibilang aja emang. Memang begini, jadi Bapak Kapolri tahu kinerja Polres Bekasi Kota, bawa kepemimpinan Pak Dani Tribuana. dan Kasat Tribuana. Nah kan pemimpin Kapolres kan Pak Dani Kapolresnya. Karena tadi kan apa kata kasat ya Iya. keputusannya kan tidak bisa katanya. Padahal unsur pidananya sudah ada. Jadi antara penyidik dan kasat berbeda, berlawanan. Karena tadi piket reskrim mengatakan pasalnya sudah Sudah ada, tunggu sholat dulu kata Kasat dia. yang memutuskan untuk menolak laporan kami. Ada kabur reskrimnya, hanya PKP-nya yang ada. Hah? Piket reskrimnya kabur semua ke atas. Tadi ada 3 orang. Tapi setelah kami datang ingin membuat LP, mereka langsung pergi semua. Kita nggak dilayani. Jangan terjebak naik ke atas. Ya, oke. Statement aja. Oke, sini aja. Pindah ke sini aja. Mau arah mana ya kelihatan ininya? Oke, yuk. Oke. Semua di belakang. Ayo. Mana? Mana para pengacara mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di tempat ini. Di dalam perjalanan saya menjadi seorang aktivis kebenaran, saya
telah mempunyai sekian banyak data terkait dengan banyaknya oknum aparat penegak hukum, dalam hal ini oknum kepolisian, tidak sesuai dengan amanah dari Jenderal Hugeng, tidak sesuai dari apa yang dikatakan oleh Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo ketika beliau diajukan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo kepada DPR RI, dan beliau hadir di DPR RI menyampaikan terkait dengan polisi presisi. Keren, semua kita mengatakan keren. Hebat polisi presisi. Konsep polisi presisi yang didengungkan oleh Bapak yang terhormat Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keren. Polisi presisi yang dimana Bapak Jenderal Fadil Imran. Keren. Ketika beliau jadi Kapolda. Dan polisi presisi di mana saya pernah membaca, saya lagi lewat di perjalanan, saya baca statementnya Bapak Irjen Karyoto. Apabila penyidik telah dicampuri oleh pihak lain, maka perkara itu seperti apa? Kurang paham, nanti saya lihat lagi. Artinya kepolisian itu harus benar-benar tegak lurus dalam sebuah melaksanakan tugasnya, dan itu ada dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan sekian banyak yang mengerjakannya. Ayo kita apresiasi, hebat, Tuhan Yang Maha Esa yang memberkati. Tapi untuk sebuah Polres Metro Bekasi Kota, tadi yang ngomong itu siapa tadi? Gimana katanya? Gimana Pak pengacara? Tadi dijumpai gimana? Katakan bahwa pasalnya sudah digabungkan ke Ya. sementara sebelumnya dengan piket resmi pasalnya sebenarnya sudah dapat, namun setelah ajan maghrib beliau setelah sholat kembali, ternyata tidak di ACC. Kata siapa? Pak Yuli dari penyidik. Terus Kemudian akhirnya sampai sekarang LP itu tidak diterima. Saya dengan hormat memohon kepada Bapak Kapolri yang terhormat Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, supaya Polres Metro Bekasi Kota ini dicek kembali, rotasi, mutasi ada di tempat ini. Terkait mengenai tadi ada Kasat Reskrim yang tadi sempat jumpa dengan saya, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk, dibentaknya semua. Loh, Abang tahu saya siapa? Bapak tahu saya siapa? Saya masyarakat yang datang memohon kepada Bapak perlindungan hukum untuk menyampaikan apa yang menjadi kepemikiran saya, karena saya ceritakan tadi siang. Tapi ngamuk-ngamuk. Belakangan akhirnya dia, aku tengok tiba-tiba diem, tiba-tiba ngamuk. Saya bingung. Ini Bapak ini kok bisa tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba diem? Ini diduga banyak minum kopi atau teh manis ini, saya pikir. Ya, apa begitu ya? Atau tadi gimana nih? Kok tiba-tiba diem, tiba-tiba ini gimana nih? Apa gimana? Apa harus terus tiba-tiba dikasih saya, yuk minum aqua, minum aqua. Saya nggak ada minum, ya. Saya nggak minum aqua, tapi saya tetap bisa bicara dengan tenang. Aku sampaikan kepada dia. Tapi beliau di saat tadi ngamuk-ngamuk, tiba-tiba diem, ngamuk-ngamuk, itu ya, ada videonya ya? Mana tadi? Ada tadi videonya nggak? Mana tadi video yang di atas itu? Saya menjadi kaget ini Kasat ini gimana nih? Kok tiba-tiba dia, mana nih? Nah nih, ada apa ini? Tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba diem, tiba-tiba ayo bang, ini bang. Nah begini bang, sampai dia tadi mengatakan ada solusi, pengacaranya begini-begini. Kok tiba-tiba mau jadi pengacara, kok kayak gaya pengacara? Ya, nah. Saya dalam hal ini hendak mengatakan, di Kayos Mangapul Sirait saya ketua umum, bukan berarti saya sudah sempurna. Tapi saya dalam pekerjaan saya setiap hari selalu datang masyarakat menyampaikan persoalannya, sehingga saya tanggapi dan saya kerjakan tugas. Saya desak semua adik-adik para di sini di kantor kami ada juga banyak mahasiswa hukum.
ada juga yang sarjana hukum, sedang PKPA, ada juga para advokat, para legal. Sehingga karena saya desak, kami cinta tanah air, pelayanan kami akhirnya dipercaya masyarakat. Dan ada masyarakat yang datang. Mana Ibu Nelly? Ya, siap Pak Ketum. Ibu Nelly ini datang ke kantor kami membawa seorang ibu, tidak perlu disebutkan namanya. Ya, ibu ini berinisial BRST, mengatakan bahwa saya meminjamkan uang kepada seorang bapak yang berinisial UN 50 juta pada bulan November tahun 2021. Perjanjian hanya 1 bulan, 50 juta dikasih bunga 5 juta, lalu selesai. Saya bilang, Ibu membungakan uang, jangan bilang bunga, saya nggak mau. Kalau kompensasi saya mau, ya udah kompensasi. Tapi selama hampir 2 tahun, setiap ditagih tidak ada uang. Ditagih tidak ada uang. Terjadi terus keributan, ketegangan. Setiap datang ibu ini takut yang di sana. Yang di sana kadang-kadang coba melawan. Akhirnya berkepanjangan. Dibawa ibu inilah karena manggil ngan tulang sama dia. Betul? Betul. Setelah diberitahu siapa orangnya, ada di sana. Mana nomornya? Saya telepon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini saya Pak Sirait. Kami dari kantor hukum. Ini ada pengacara ini, Pak Daka. Ada Pak Unggul pengacara. Ini saya ketua umumnya DPP PKN. Bisa kita ngobrol Pak? Oh bisa Pak. Saya datang aja ke kantor Pak. Datanglah ke kantor. Lalu dia bilang, Pak begini aja Pak. Sertifikat rumah saya kan udah saya titipkan, berikan. Nah ternyata saya nggak bisa penuhi. Saya juga butuh modal Pak. Saya usaha roti Pak. Gimana kalau rumah saya itu dijual aja Pak? Berapa mau dijual Pak? Ya udah Pak, nggak usah pasaran lah. Kalau pasarannya masih sekitar 400 juta. Tapi ya sudah, sekedar aja apa. Yang penting saya jangan rugi banyak. Uangnya ibu ini saya pulangkan. Uang saya nanti diberikan kalau udah dijual. Ya sudah. Akhirnya dihitunglah sama ibu ini sampai hampir berapa? 300 ya? Saya bilang, oh jangan sampai 300. Masa sampai 300 sih? Uang 50 juta. Ayo berundinglah kalian. Disepakatilah uang itu. Akhirnya hampir 100 juta. Nah, udah sepakat, udah. Nah, udah sepakat. Dibilanglah, kalau begitu rumah dijual ya. Ya udah, juga sepakatan. Ibu yang klien kami ini nggak ada saya mintain uang. Nggak ada saya mintain uang. Tulus saya membantu dia. Nggak ada. Karena dia cerita, waduh banyak masalah satu-satu saya bilang. Setelah sepakat rumah akan dikosongkan supaya dijual, Bapak yang berinisial UN ini mengatakan, Pak Sirait, Pak pengacara, Pak Daka, bisa nggak rumah saya kosongkan setelah anak saya selesai menikah bulan Agustus tanggal berapa? Akhir Agustus tanggal 28. Ya bolehlah karena udah ada undangannya. Nah, setelah menikah anaknya, bapak yang berinisial UN ini yang tadinya ini dimarah-marah sama ibu ini, dia akrab dengan saya. Dikosongkanlah rumah, dibawalah kunci. Ada videonya penyerahan kunci. Mana videonya? Dicari dulu nanti ya. Lalu akhirnya ini Pak kuncinya, mana kuncinya? Mana kuncinya? Ya, kenapa nggak dibawa? Mana kuncinya? Dibawa nggak? Mana kuncinya? Kunci rumahnya dibawa nggak? Mana ini? Kunci rumahnya ini. Kunci rumahnya mana? Yang kecil ini. Nah, yang ini kuncinya. Ada tadi di dalam plastik itu ada kuncinya. Pak, udah Pak, rumah ini kalau bisa Pak dijual aja. Nanti sama-sama berapa harga? Saya bilang, terserah. Bapaklah yang menjual, yang menawarkan, nanti dihadirkan. Udah setuju. Terakhir. Dikasih oleh bapak ini ke kami kuncinya, ibu tadi ngamuk-ngamuk, kok kunci rumah dikasih ke pengacara, harusnya ke saya. Nah dulu bapak UN itu, Pak kok masih datang lagi itu si Ito itu memaki-maki saya, katanya mau memenjarakan ya? Ya. Nah kau dipenjarakan nanti kalau kau nggak ini katanya. Akhirnya saya bilang, kok dimarah-marah lagi, tolong datang dulu ke kantor. Mana surat rumah itu? Karena selama dia ke kami nggak pernah bawa surat asli, hanya fotokopi karena dia satu marga dengan istri saya, ya. Lalu saya bilang, ya udah Langgi, udah mana suratnya? Nggak mau menunjukkan surat aslinya. Maksud kita ditunjukkanlah surat aslinya, dibicarakanlah apa yang disepakati, ada kesepakatannya. Terakhir apa yang terjadi? Loh, saya nggak mau. Kenapa saya nggak terima? Kenapa dikasih ke pengacara? Maksudnya ibu ini diduga dia mau jual sendiri. Yang penting jual aja. Nanti uangnya diambil, ya nggak bisa dong. Kan kasihan itu bapak itu.
Masa rumahnya bapak itu dijual sesukanya? Ini nggak bisa dong, harus bapak itu didudukkan. Nah, karena kami menegur dia dan mengatakan ibu nggak boleh mengintervensi lagi, menakut-nakuti lagi bapak UN, ngadulah ke salah satu organisasi di kota Bekasi ini. Tiba-tiba setelah mengadu, malam kemarin sudah saya dengar akan ada pengerahan anggota sekian banyak orang ya untuk ngumpul. Nah, karena kami ini juga di sini ada juga yang masuk ke anggota itu juga. Nah, setelah itu tadi pagi tiba-tiba datang sekitar lebih kurang 20 orang pakai seragam, langsung mendesak harus jumpa dengan pengacara. Sementara pengacara mau berangkat ke Polsek Tanjung Sari Bogor. Yang lainnya ada yang ulang tahun. Ini ulang tahun ini, staf. Yang lainnya juga ada yang mau ke Jakarta. Tiba-tiba nggak boleh pergi, harus dijawab dulu. Lalu datanglah pengacara. Bapak dari mana? Dari kuasa hukum atau gimana? Nggak ada suratnya. Kalau bapak dari organisasi, mana surat tugas dari ketua bapak, ketua wilayah kota Bekasi? Tidak memberikan. Akhirnya sempat terjadi ketegangan dan ada kalimat keluar kata-kata ragunan, kata-kata binatang. Setelah itu saya keluar, saya jelaskan, begini ceritanya, simpatiklah para mereka yang datang yang pakai seragam itu kepada keadaan, lalu salam-salaman. Di antara mereka mengatakan, berarti kita sudah diprovokasi ini. Begini ceritanya ternyata. Saya bilang loh, kita kan menolong orang dua-duanya. Kami nggak ada terima uang dari ibu ini. Nah, saya kan orang Batak, saya marga Sirait, ibu saya Guru Sinaga, saya orang Tanah Jawa. Jadi kok kalian datang? Jadi ini gimana ini? Akhirnya kami punya kesimpulan, terutama pengacara, berarti ada seseorang di balik ini semuanya. Lalu datanglah pengacara, mengatakan, udah kita lapor. Saya langsung teleponan sama ketua umumnya, mana itu? Ada ini, saya telepon ketua umumnya. Saya katakan kepada ketua umumnya, kok anggotanya, halo Pak Ketum, saya bilang, kepada salah satu nih. Ya, ini. Saya telepon ketua umumnya organisasi itu saya telepon, ya. Dan saya telepon ketua umumnya ini, ya. Suaranya nggak usah dibikin. Suaranya nggak usah mana? Ya, suaranya nggak usah dibikin. Mana? Suaranya nggak usah dibikin. Mana? Umumnya, saya bersahabat dengan dia. Dan ketua umumnya sering main ke kantor kita. Pengacaranya organisasi juga sering main ke kantor kita, sering teleponan. Kok tiba-tiba datang berseragam sekian banyak orang ke kantor kami, memaksa harus kami terima mereka dan berargumen terhadap ibu tadi. Sementara ibu tadi tidak memberikan surat kuasa, nggak ada surat tugas dari ketua mereka. Lalu pengacara keberatan, termasuk ibu ini yang membawa, dia bilang, mana surat kuasa? Surat kuasa sudah pernah dikasih? Sudah Pak, sudah pernah. Masa surat kuasa asli mau diminta? Asli atau fotokopi? Fotokopi. Kalau fotokopi kasih aja. Dulu pernah dikasih kan? Sudah Pak, sama saya aja juga masih ada. Masih ada surat kuasanya mana? Coba mana surat kuasanya? Mana? Kok dibilang, ini tujuannya apa? Kayak diprovokasi oleh ibu ini. Organisasi ini untuk dibenturkan ke kita nih. Ini surat kuasa ini. Ibu yang bawa ibu itu kan? Nah, Iya ini. Pak, saya. Nih surat kuasanya. Nih. Jadi akhirnya datanglah pengacara, kita laporkan aja ke kepolisian supaya diusut siapa di balik datangnya rame-rame rekan-rekan kita yang masih ada hubungan keluarga, hubungan marga. Tapi ketika di sini tidak diterima. Gimana? Bang, kehadiran ke sini gimana, Bang? Bisa diceritain, tadi katanya ada penolakan atau gimana? Ya. Ini kehadiran di sini mereka yang saya percayakan pengacara untuk menangani perkara ini. Mana pengacara lagi sini? Nah ini pengacara. Ada berapa orang ini? Ada 4 orang ini. Ada berapa orang di kursi kuasa ini? Aja, Bang, ya. Ya, ini biar kita satu orang bicara ini. Pak Unggul. Ya. Yang ditolak katanya itu atau gimana? Gimana, Bang? Ya, jadi tadi kami 3 orang pengacara dari PKN datang ke Polres Bekasi Kota untuk membuat laporan atas kedatangan ormas yang tidak diundang ya. Setelah kita bertukar pikiran dengan penyidik, ternyata unsur pidananya ada. Dan sudah siap tadi membuat biaya. Namun karena tadi waktunya sholat tercegah dengan waktu sholat sehingga penyidik harus sholat untuk tiga reskrimnya. Setelah kembali dari sholat, tiga reskrim menyatakan bahwa LP tersebut ditolak, tidak bisa diterima. Alasannya tadi katanya disatukan dengan ITE.
Nah, poin sebenarnya apa sih Bang persoalannya? Sebenarnya poin yang dilaporkan itu apa sebenarnya? Mereka menggeruduk atau membuat Mereka datang kerusakan ke atau keonaran, bagaimana? datang ke tempat ke kantor PKN, menggeruduk secara massa kan sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengarahkan kepada kami pengacara. Terus respon dari teman-teman sendiri ketika ada penolakan dari pihak kepolisian gimana? Ya kami tidak terima penolakan tersebut, yang mana bahwa unsur pidana dari perbuatan-perbuatan mereka itu memang sudah ada dan sudah telah. Rencananya ke depan kami akan terus menindaklanjuti laporan kami dan akan melaporkan kepada pihak-pihak terkait atas penolakan LPK. Kan tadi sore sudah ditolak laporan, sekarang lapor lagi. Ini respon yang laporan kedua ini bagaimana? Sama saja, Apa alasannya juga? Baru saja. tidak ada alasan, namun piket reskrim satu persatu keluar semua. Nggak ada respect apapun di dalam tadi. Tidak ada. Hanya mereka menghindari kami aja untuk melaporkan satu persatu. Terkesan tidak mau melayani, padahal ini kan polisi adalah pelayan masyarakat. Ada rencana buat laporan ke Polres? Laporan paling hanya laporan penolakan kami aja dulu. Oh, Supaya segera ditindaklanjuti apa alasan-alasan mereka untuk menolak laporan kami. Dan tadi apa kata SPKT? Kami mau menerima layanan tapi reskrim nggak ada, gimana? Tadi kita SPKT siap menerima, cuman kan Yang kedua ini? piket reskrimnya kan tidak ada. Mereka keluar semua satu-satu sehingga tidak bisa membuat laporan. Tapi SPKT siap menerima. Oke Bang, cukup. Saya menduga ya, ada terkait dengan ini. Ini Pak Dikson. Karena laporan beliau ini 2 tahun tidak ditanggapi oleh Polres Metro Bekasi Kota. Ketika beliau membuat pengaduan kepada kami sebagai pemerhati penegakan hukum, tanggal 15 kami bedah dengan para advokat. Akhirnya kami buat surat kepada yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Karyoto. Begitu kami buat surat, lalu tanggal 31 ya Pak Sejen, 30 Agustus, tanggal 3 langsung datang Paminal menjumpai Pak Nixon dan langsung menjumpai saya ke kantor saya, Paminal, mengatakan tolong Pak, besok biar Pak Nixon di BAP oleh kami terkait laporannya Ketua Umum Persatuan Kebenaran Nasional mengenai adanya keterlambatan dan lain sebagainya terkait Bapak. Bapak diperiksa. Nah, dan kemarin itu tadi saya waktu di dalam jumpa dengan Kasat, dikatakan, Bapak Kasat Reskrim sini. Iya, Bapak aja yang tidak pernah mau jumpa dengan Pak Kasat, kata yang lain ke saya. Ya kan semua ada mekanismenya, saya bilang. Jadi saya melihat apakah terkait dengan Pak Nixon atau gimana ini. Yang jelas tadi dikatakan oleh yang di sana, Pak nggak enak Pak, ke Polda aja. Tadi di sana ngobrol ya. Anggota bilang apa dia anggotanya? Lapor ke Polda aja, walaupun nanti di apa namanya di sini lagi, ya kami akan terima. Yang ngomong itu di bawah Kasat. Pak Yuli. Pak Yuli, iya. Terus Bapak tadi langsung datang spontan ya? Ya, spontan. Bapak merasa bahwa ini ada diduga terkait dengan perkara Bapak? Ya, justru tadi karena saya dengar juga di sini ada rame-rame, makanya saya juga datang. Saya ingin memastikan masalah persoalan saya yang sudah hampir 2 tahun ya tidak terselesaikan. Malah diduga ada di SP3 oleh pihak Polres. Dan sudah di SP3 katanya kemarin, tapi belum sampai suratnya. Tapi surat nggak berani pihak Polres menunjukkan. Tapi saya menanyakan ke Pak Sirait, Pak Sirait menanyakan ke pihak Kadit, kata pihak Kadit suratnya saya sampaikan, tapi rumahnya dibongkar. Nah, memang saya akui rumah itu dibongkar. Harusnya surat SP3 itu mereka berikan dong, karena udah tahu udah diberikan, tapi mereka beralasan terus tidak mau memberikan surat SP3-nya sampai hari ini. Nah, sedangkan persoalan saya sudah dianggap mati sama mereka. Uang sudah banyak habis, ratusan juta. Uang sudah banyak saya habis, ya kan. Walaupun uang itu sebagian ada yang masuk ke tangan oknum kepolisian, ada juga dari oknum lawyer saya. Tapi yang jelas uang saya pun sudah habis kepada pihak-pihak oknum. Ya. Nah, saya selama ini melihat persoalan ini memang digoreng. Karena selama ini juga saya sudah laporkan ke Polda Propam, tapi waktu itu pihak dari Wakapolres Bekasi menyarankan, karena saya diperkenalkan oleh rekan saya ke Wakapolres. Nah, datang Wakapolres, Pak cabut dulu laporan Bapak di Propam Polda. Saya cabut.
laporan saya karena saya percaya dengan omongan Pak Wakapolres Yang lama. Pak Rama. Saya percaya dengan omongan dia. Ternyata setelah saya cabut masalah ini mundur panjang hampir setahun dari saya mencabut persoalan di Polda Metro Jaya, ini tidak diselesaikan, malah makin diperkeruh, malah makin ditarik panjang persoalan ini. Akhirnya saya mengadu ke PKN, ke Pak Sirait, karena saya sudah merasa saya dipermainkan. Padahal yang menganjurkan mencabut pengaduan saya ke Propam adalah Pak Wakapolres pada waktu itu, karena saya percaya dia. Ternyata enggak. Dan kami juga dari lawyer saya sudah mengirimkan surat menanyakan, tapi tidak dipublis, tidak dijawab sama sekali.